Pernahkah kalian membayangkan di tengah denting gelas kristal dan tawa elegan para sosialita di sebuah ballroom hotel bintang 5, seorang istri sah justru dipaksa berlutut untuk menyeka tumpahan wine di lantai malam ini di gedung paling mewah di kota ini. Suamiku sendiri pria yang aku cintai dan aku dukung karirnya dari nol memperlakukanku lebih rendah dari debu di hadapan selingkuhannya yang angkuh. Dia tertawa terbahak-bahak saat wanita itu menginjak tanganku dengan tumit sepatunya yang tajam sambil berbisik bahwa aku hanyalah babu yang memalukan. Randy, suamiku, dia lupa satu hal yang sangat fatal. Dia merasa di atas angin karena merasa telah menguasai segalanya. Tapi dia tidak menyadari bahwa karpet merah yang dia pijak, lampu kristal yang menyinarinya, bahkan seluruh pondasi gedung megah ini adalah milik ayahku. Dia sedang berpesta di rumahku sendiri, menggunakan uangku untuk menghinaku. Tapi tunggu sampai lampu aula ini padam, dan aku berganti gaun. Karena saat aku kembali ke panggung itu nanti, aku bukan lagi asisten yang dia injak-injak, melainkan pemilik sah yang akan mencabut seluruh dunianya dalam satu jentikan jari. Bersiaplah, karena pembalasan dendam yang paling manis adalah saat kau menghancurkan musuhmu di puncak kesombongan mereka. Selamat datang di saluran kami. Kisah hari ini akan mengaduk emosi Anda tentang pengkhianatan yang keji dan pembalasan dendam yang paling elegan. Pernahkah Anda merasa pengorbanan Anda justru dibalas dengan hinaan? Sebelum kita masuk ke detik-detik penghancuran sang suami yang tidak tahu diri ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Berikan juga like dan komentar Anda agar kami terus semangat menyajikan kisah inspiratif setiap harinya. Mari kita saksikan bersama istri disiksa jadi babu saat pesta mewah. Ternyata dia anak tunggal pemilik hotel. Namaku Arini. Jika kau melihatku hari ini, kau mungkin hanya akan melihat seorang wanita dengan daster batik yang warnanya sudah mulai pudar, rambut yang selalu dicepol asal-asalan, dan tangan yang kasar karena deterjen. Tidak ada yang akan menyangka bahwa di balik penampilan ibu rumah tangga biasa yang membosankan ini, mengalir darah salah satu keluarga terkaya di negeri ini. Aku adalah putri tunggal dari Bapak Bramantio, pemilik jaringan Grand Wijaya Hotel yang kemegahannya tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Namun, identitas itu kukunci rapat di dalam kotak besi di sudut hati yang paling dalam. Mengapa? Karena aku pernah menjadi wanita bodoh yang percaya bahwa cinta sejati tidak butuh mahkota. 3 tahun lalu, aku bertemu Randy. Saat itu dia hanyalah seorang pemuda ambisius dengan kemeja murah yang disetrika terlalu licin. Mencoba peruntungan melamar kerja di salah satu anak perusahaan ayahku. Aku jatuh cinta pada kegigihannya, atau setidaknya pada topeng yang dia kenakan dengan sangat rapi. Demi membuktikan bahwa dia mencintaiku apa adanya, aku memalsukan latar belakangku. Aku mengaku sebagai anak yatim piatu dari desa yang merantau ke kota. Ayahku, meski dengan berat hati dan peringatan keras yang kini kusesali, akhirnya merestui pernikahan kami yang sangat sederhana. Namun, begitu cincin melingkar di jari manisku, topeng Randy perlahan retak dan hancur. Pernikahan yang aku bayangkan akan penuh dengan dukungan timbal balik, ternyata hanyalah penjara bawah tanah yang pengap. Randy, yang perlahan mulai naik jabatan berkat bantuan tangan gaib ayahku yang diam-diam memuluskan jalannya, berubah menjadi monster narsistik. Dia mulai mengatur setiap hembusan napasku. Arini, kamu tidak perlu pakai make up, wajahmu itu tidak cocok. Malah kelihatan seperti badut, katanya suatu pagi dengan nada menghina yang dibungkus sioliolah. Itu adalah saran jujur. Dia melarangku membeli baju baru, membatasi uang belanjaku hingga aku harus memutar otak hanya untuk sekadar membeli daging ayam. Padahal aku tahu
gajinya sudah lebih dari cukup. Dia ingin aku tetap terlihat lusuh, kusam, dan tak berdaya. Dia ingin memastikan bahwa aku merasa beruntung memilikinya, seolah-olah dia adalah pahlawan yang mau menampung wanita kampungan sepertiku. Pernah suatu kali, aku mencoba memakai gaun pemberian temanku untuk menyambutnya pulang kerja. Alih-alih pujian, aku justru mendapatkan cacian. Siapa yang kamu coba goda dengan baju kurang bahan begini? Ingat posisimu, Arini. Kamu itu cuma ibu rumah tangga. Tugasmu masak dan bersih-bersih, bukan bersolek tidak jelas. Bentaknya sambil menyuruhku membuang gaun itu. Sejak saat itu, aku menyerah. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam peran yang dia buat. Seorang pelayan tanpa bayaran di rumahku sendiri. Aku menuruti semua kegilaannya karena aku masih memegang sisa-sisa harapan bahwa di lubuk hatinya yang terdalam, Randy masih pria yang kucintai. Aku rela menyembunyikan siapa aku sebenarnya, berharap dia akan sukses dan kembali menatapku dengan cinta. Tapi aku salah besar. Kesuksesan yang dia raih justru memberinya keberanian untuk menginjak harga diriku lebih dalam lagi. Setiap malam dia pulang terlambat dengan aroma parfum wanita lain yang menyengati kerahnya. Dan saat aku bertanya, dia hanya akan menjawab, "Jangan banyak tanya. Babu tetaplah babu. Urus saja dapurmu." Kini, aku sadar pernikahanku ini tidak dibangun di atas pondasi batu karang yang kokoh, melainkan di atas kertas pasir yang kasar. Semakin aku mencoba bertahan, semakin kulitku terkoyak dan berdarah. Aku telah memberikan segalanya, identitasku, kemewahanku, dan kehormatanku hanya untuk pria yang menganggapku tidak lebih dari sekadar perabot rumah tangga yang bisa diganti kapan saja. Namun, Randy tidak tahu bahwa kertas pasir itu juga yang perlahan-lahan menajamkan kuku untuk menkabik-kabik kesombongannya nanti. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela dapur dengan cara yang terasa menyakitkan di mataku yang sembab. Aku baru saja selesai mencuci tumpukan piring kotor bekas makan malam Randy yang pulang larut malam tadi. Bau amis sisa makanan seolah menempel di kulitku, menyatu dengan aroma sabun cuci murahan yang membuat kulit tanganku pecah-pecah. Tiba-tiba, langkah sepatu pantofel yang tegas bergema di lantai ruang tamu. Randy datang dengan setelan jas mahal yang dibelinya bulan lalu, jas yang harganya setara dengan biaya makanku selama 6 bulan. Tanpa sepatah kata salam, dia melemparkan sebuah bungkusan plastik hitam ke atas meja makan yang baru saja kuseka bersih. "Pakai ini nanti malam," ucapnya dingin. Suaranya datar, seolah sedang memberi instruksi kepada robot pembersih lantai. Aku mengerutkan kening, mencoba meraih bungkusan itu dengan tangan yang masih basah. Di dalamnya, aku menemukan sebuah setelan kain kusam berwarna hitam dengan apron putih yang sudah agak menguning di bagian pinggirnya. Itu bukan gaun pesta, itu adalah seragam pelayan tipe seragam yang biasa digunakan oleh staf jasa kebersihan kontrak. "Apa ini, Mas?" tanyaku dengan suara bergetar. "Bukankah malam ini ada pesta besar untuk merayakan keberhasilan tendermu? Kamu bilang aku harus ikut karena ini momen penting bagimu." Randy tertawa, sebuah tawa pendek yang penuh dengan nada penghinaan. Dia menarik kursi, duduk dengan angkuh, sambil merapikan jam tangan bermereknya. Memang benar, malam ini adalah pesta terbesar dalam karierku. Semua petinggi bisnis, kolega, bahkan pemilik modal akan hadir di Grand Wijaya Hotel, dan karena itulah, aku tidak bisa membiarkanmu merusak segalanya. Dia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan jijik yang tidak lagi dia sembunyikan. "Lihat dirimu, Arini. Kulitmu kusam, rambutmu seperti sapu ijuk, dan caramu bicara
sangat kampungan. Kalau aku membawamu sebagai istriku dan memperkenalkannya pada relasiku, mereka akan mengira aku menikahi asisten rumah tangga yang tersesat. Itu akan menghancurkan citraku sebagai eksekutif muda yang sukses. Hatiku seperti diremas oleh tangan raksasa. Tapi aku istrimu, Mas. Aku yang menemanimu saat kamu masih makan mie instan di kos-kosan sempit itu. Kenapa sekarang kamu malu? Dude. Sekarang dunianya sudah berbeda. Bentaknya sambil menggebrak meja. Dengarkan aku baik-baik. Malam ini, kamu ikut sebagai asisten pribadi Maya, sekretarisku. Kamu akan membawakan tasnya, mengambilkan minumannya, dan memastikan dia tampil sempurna di depan para tamu. Maya adalah representasi kesuksesanku. Dia cantik, berkelas, dan tahu cara menempatkan diri. Sedangkan kamu cukup berada di belakangnya, menunduk, dan jangan pernah buka mulut kalau tidak ingin aku usir dari rumah ini. Dia menyebut nama Maya dengan nada yang begitu memuja. Maya, wanita yang selama setahun terakhir ini sering mengirimkan pesan-pesan kerja di jam 2 pagi. Wanita yang fotonya sering kulihat sedang tertawa manja di samping Randy dalam unggahan media sosial teman-temannya. Randy memintaku menjadi pembantu bagi selingkuhannya sendiri di sebuah acara yang seharusnya menjadi kebanggaanku juga. Ini keterlaluan, Mas. Kamu memintaku jadi babu untuk sekretarismu? Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Jangan dramatis, ini perintah, bukan tawaran. Kalau kamu masih mau tinggal di sini dan memakai uang dariku, lakukan apa yang kukatakan. Siapkan dirimu pukul 5 sore. Dan satu lagi, masuklah lewat pintu belakang, lewat jalur staf. Aku tidak mau ada orang yang melihat asisten kumal sepertimu turun dari mobil di lobi utama. Setelah mengatakan kalimat kejam itu, dia melenggang pergi begitu saja, meninggalkan aroma parfum maskulinnya yang kini terasa mual di penciumanku. Aku berdiri terpaku di dapur, menggenggam seragam pelayan itu dengan tangan gemetar. Dia ingin aku masuk ke Grand Wijaya Hotel lewat pintu belakang. Dia ingin aku menjadi pelayan di hotel yang di atas kertas adalah milikku sendiri. Randy benar-benar tidak tahu bahwa dia sedang menggali kuburannya sendiri. Dia pikir dia sedang menghinaku, padahal dia sedang menghina putri dari orang yang bisa menghancurkan hidupnya hanya dengan satu panggilan telepon. Aku menatap cermin di lorong, melihat bayangan wanita yang selama ini tertindas. Hari ini, untuk terakhir kalinya, aku akan menuruti permainannya. Aku akan memakai seragam ini. Aku akan menjadi babu di pestanya. Tapi aku bersumpah, malam ini juga akan menjadi malam terakhir dia bisa mencicipi kemewahan yang selama ini aku berikan secara cuma-cuma. Sore itu, langit di atas Jakarta berubah menjadi kelabu. Silualah awan pun turut merasakan mendung yang bergelayut di hatiku. Aku berdiri di depan pintu belakang Grand Wijaya Hotel, pintu baja besar yang biasanya digunakan untuk bongkar muat logistik dan akses masuk para staf kebersihan. Randy benar-benar melakukannya. Dia menurunkanku 2 blok sebelum hotel, memaksaku berjalan kaki di bawah rintik hujan gerimis. Sementara dia dan Maya yang duduk manis di kursi depan dengan gaun sutra berwarna champagne melaju mulus menuju lobi utama yang megah. Aku menatap papan nama hotel yang bercahaya keemasan di puncak gedung. Grand Wijaya, nama kakekku. Tempat ini adalah taman bermainku sewaktu kecil. Aku tahu setiap sudut lorong tikus di gedung ini. Aku tahu di mana letak pipa air utama. Dan aku tahu siapa saja orang-orang yang telah mengabdi di sini selama puluhan tahun. Namun hari ini,
Aku datang sebagai orang asing. Aku memakai seragam pelayan hitam kusam yang ukurannya sedikit terlalu besar, membuat tubuhku terlihat makin ringkih. Saat aku melangkah masuk ke area dapur utama, hawa panas dari kompor kompor besar dan aroma bumbu yang tajam langsung menyergap indera penciumanku. Suasana sangat kacau. Puluhan koki dan pelayan berlarian ke sana kemari demi mempersiapkan jamuan makan malam untuk ratusan tamu VIP. Di tengah keramaian itu, aku melihat sosok yang sangat kukenal, Pak Anwar. Beliau adalah manajer operasional hotel yang sudah bekerja untuk ayahku sejak aku masih memakai seragam putih merah. Pak Anwar sedang memeriksa daftar menu dengan raut wajah tegang. Ketika matanya yang tajam menyapu ke arah pintu masuk staf, tatapannya terhenti tepat di wajahku. Beliau mematung, penjepit kertas di tangannya jatuh ke lantai. "Nona Arini," bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar di tengah bisingnya denting wajan. Dia melangkah mendekat, matanya membelalak menatap seragam pelayan yang kukenakan. Apa yang terjadi? Mengapa Nona memakai baju ini? Apakah Tuan Bramantio tahu? Aku segera meletakkan telunjuk di bibir, memberikan isyarat diam yang tegas. Aku menariknya ke sudut ruangan yang agak sepi, di belakang tumpukan kerat minuman. "Pak Anwar, tolong, jangan katakan pada siapapun aku di sini. Dan jangan panggil aku Nona. Untuk malam ini, aku hanyalah asisten tambahan yang dibawa oleh tamu bernama Randy Aditya." Wajah Pak Anwar memerah padam, urat lehernya menegang karena menahan amarah yang luar biasa. "Randy, pria yang Nona nikahi itu, dia menyuruh Nona bekerja sebagai pelayan di hotel milik keluarga Nona sendiri? Ini penghinaan yang tidak bisa dimaafkan, Nona. Saya akan memanggil keamanan sekarang juga untuk menyeretnya keluar." "Jangan, Pak." Aku menahan lengannya, suaraku tetap tenang, meski hatiku perih. Aku ingin melihat sendiri seberapa jauh dia akan melangkah. Aku ingin dia merasa berada di puncak dunia malam ini. Sebelum aku meruntuhkan pijakannya, tolong bantu aku menjalankan peran ini. Tugaskan aku di area VIP, di meja utama tempat Randy dan sekretarisnya duduk. Pak Anwar menatapku dengan tatapan tak percaya sekaligus iba. "Tapi Nona, ini terlalu berat. Nona harus mengangkat piring-piring berat dan melayani wanita yang..." Beliau tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. "Aku, Pak, 3 tahun menjadi istrinya telah melatihku untuk menahan beban yang jauh lebih berat dari sekadar tumpukan piring," jawabku dengan senyum pahit. Akhirnya, dengan berat hati, Pak Anwar mengangguk. Dia memberiku sebuah nampan perak dan instruksi tugas. Aku mulai bekerja. Aku membantu menata meja, mengelap jeles-jeles kristal yang harganya satu buahnya saja lebih mahal dari ponsel milik Randy berkali-kali. Aku harus menundukkan kepala saat beberapa staf senior melewatiku. Takut mereka mengenaliku. Pukul 7 malam, tamu-tamu mulai berdatangan. Dari balik pintu ganda dapur, aku bisa melihat Randy berdiri di tengah aula, tertawa lebar sambil menjabat tangan para pengusaha. Di sampingnya, Maya berdiri dengan gaya yang sangat provokatif, sesekali merapikan dasi Randy dengan gerakan yang sengaja dibuat mesra. Tiba-tiba, sebuah suara melengking memanggilku dari arah meja utama. "Hei, asisten, sini kamu." Itu suara Maya. Dia duduk di meja nomor 1, meja paling eksklusif di ruangan itu. Aku mengatur napas, menguatkan hati, dan melangkah keluar menuju aula dengan kepala tertunduk. Randy menatapku sekilas dengan pandangan meremehkan, seolah aku hanyalah serangga yang mengganggu pemandangannya. "Lama sekali kamu." "Ambilkan aku jus jeruk segar. Pastikan tidak terlalu dingin. Dan ingat, jangan tumpah ke gaun mahalku ini. Kamu tidak akan sanggup menggantinya meski kamu menjual ginjalmu sekalipun."
ucap Maya sambil tertawa kecil, melirik ke arah Randy untuk mencari persetujuan. Randy hanya tersenyum tipis, lalu kembali berbincang dengan koleganya, seolah aku tidak ada di sana. Aku memegang nampan dengan kencang, hingga buku-buku jariku memutih. Di sini, di rumahku sendiri, aku diperlakukan seperti budak oleh orang-orang yang hidup dari kemurahan hati ayahku, tapi aku diam. Aku hanya mengangguk pelan dan berkata, "Baik, Nyonya." Saat aku berbalik menuju bar, aku melihat Pak Anwar berdiri di kejauhan, menatapku dengan air mata yang menggenang di sudut matanya. Dia tahu badai besar akan segera datang. Dan aku tahu malam ini adalah awal dari kehancuran Randy yang paling menyakitkan. Aula besar Grand Wijaya Hotel kini telah bertransformasi menjadi lautan kemewahan. Lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit membiaskan cahaya keemasan ke setiap sudut ruangan. Memantul di atas gelas-gelas sampanye dan perhiasan para tamu undangan. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi hidangan travel yang menggugah selera. Di tengah hiruk pikuk itu, aku bergerak seperti bayangan tak terlihat, tak dianggap, namun menyaksikan segalanya. Randy berdiri di panggung kecil di depan meja utama. Wajahnya berseri-seri, dadanya membusung penuh keangkuhan. Di sampingnya, Maya berdiri dengan gaya seorang permaisuri. Tangan kirinya dengan sengaja menggelayut di lengan Randy, seolah ingin memamerkan kepada seluruh dunia bahwa dialah wanita yang berkuasa di samping sang eksekutif muda itu. Hadirin sekalian, suara Randy menggema melalui sistem suara mutakhir hotel ini. Keberhasilan tender pembangunan pusat bisnis ini bukan hanya kerja keras saya, tapi juga berkat dukungan luar biasa dari mitra terdekat saya, Maya. Tanpa dia, mungkin proyek ini tidak akan pernah terwujud. Tepuk tangan meriah, membahana. Aku berdiri di pinggir panggung, memegang nampan perak berisi botol wine vintage yang harganya bisa membiayai renovasi rumah kami 3 kali lipat. Hatiku mencelos, mitra terdekat. Lalu apa artinya aku? Wanita yang merelakan tabungan masa depannya untuk modal awal usahanya 3 tahun lalu. Apa artinya aku, yang selalu terjaga hingga sepertiga malam hanya untuk memastikan pakaian kerjanya rapi dan perutnya kenyang? Pelayan, sini, teriak Maya dengan nada memerintah yang sangat kasar, memutus lamunanku. Dia melambai ke arahku dengan gerakan tangan seolah sedang memanggil anjing peliharaan. Aku melangkah mendekat dengan kepala menunduk. Randy menatapku sekilas. Matanya menyiratkan ancaman, agar aku tidak melakukan kesalahan sekecil apapun yang bisa mempermalukannya. Saat aku sampai di samping meja mereka, Maya menatapku dengan pandangan sinis yang amat tajam. Tuangkan wine ini untuk Pak Randy dan aku. Ingat, pelan-pelan, jangan sampai setetes pun mengenai gaun kostum karyaku ini. Kamu tahu harganya lebih mahal dari total gaji suamimu seumur hidup kalau dia cuma jadi buruh sepertimu, bisik Maya dengan nada merendahkan yang hanya bisa kudengar. Aku mulai menuangkan wine merah pekat itu ke gelas kristal Randy. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang sudah sampai di ubun-ubun. Tiba-tiba, saat aku bergeser untuk menuangkan ke gelas Maya, aku merasakan sebuah ujung sepatu berhak tinggi dengan sengaja menjulur ke depan kakiku. Bruak, keseimbanganku hilang. Tubuhku terjerembab ke depan, gelas di tangan Maya terlepas, dan botol wine yang masih setengah penuh di nampanku tumpah ruah. Cairan merah tua itu menyiram jas abu-abu terang milik Randy dan membasahi bagian bawah gaun sutra Maya hingga nampak seperti noda darah yang mengerikan. Keheningan seketika menyergap seluruh aula. Musik klasik yang mengalun lembut seolah berhenti berputar. Ratusan pasang mata kini tertuju padaku yang tersungkur di lantai di antara pecahan kaca yang berkilauan. Kurang ajar, teriak Randy. Suaranya menggelegar,
penuh murka yang tak terkendali. Tanpa peringatan, dia melangkah maju dan plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Kepalaku tersentak ke samping. Rasa panas dan denyut nyeri langsung menjalar ke seluruh wajahku. Aku bisa merasakan sudut bibirku pecah dan rasa amis darah mulai merembes di mulut. Kamu benar-benar sampah tidak berguna, Rini. Sudah kubilang jangan buat malu, tapi kamu malah menghancurkan malam terpenting dalam hidupku. Randy berteriak tepat di depan wajahmu, napasnya memburu penuh kebencian. Maya ikut memanaskan suasana. Dia berpura-pura menangis, memegangi gaunnya yang basah. Mas Randy, lihat gaunku. Ini gaun edisi terbatas. Kenapa kamu membawa babu sebodoh ini ke pestamu? Dia pasti sengaja, karena iri padaku. Randy menunjuk ke arah lantai yang kotor oleh wine dan pecahan gelas. Jangan cuma diam seperti orang tolol, berlutut, bersihkan sekarang juga dengan tanganmu. Aku tidak mau ada satu tetes pun noda yang tertinggal di sini sebelum staf kebersihan yang asli datang. Cepat, aku menatap Randy. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidak menatapnya dengan rasa takut atau cinta. Aku menatapnya dengan tatapan kosong yang mematikan. Aku perlahan turun ke posisi berlutut. Tanganku mulai memunguti pecahan kaca satu persatu. Ujung kaca yang tajam mengiris telapak tanganku, membuat darah segarku menyatu dengan tumpahan wine di lantai marmer putih itu. Di depanku, Randy berdiri dengan angkuh, sementara Maya mengulas senyum kemenangan di balik akting tangisannya. Mereka tidak tahu bahwa di saat aku berlutut memunguti sampah di lantai ini, aku sedang mengubur dalam-dalam identitasku sebagai istri Randy Aditya. Di lantai ini, di hotel milik ayahku, aku bersumpah bahwa ini adalah penghinaan terakhir yang akan pernah aku terima darinya. Aku berlutut di atas lantai marmer yang dingin, di bawah sorotan lampu kristal yang kini terasa seperti lampu interogasi yang menyakitkan. Di sekelilingku, bisik-bisik para tamu undangan terdengar seperti dengungan lebah yang menusuk telinga. Ada yang menatapku dengan iba, tapi lebih banyak yang menatap dengan jijik, seolah-olah keberadaanku adalah noda pada kemegahan malam itu. Aku bisa merasakan darah hangat mengalir dari telapak tanganku yang teriris pecahan kaca, menetes perlahan dan menyatu dengan wine merah yang menggenang di lantai. Randy berdiri tepat di depanku. Ujung sepatu kulitnya yang mengkilap hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Lebih cepat hari ini, jangan sok lambat supaya dikasihani. Bentaknya lagi, suaranya sengaja dikeraskan agar semua orang tahu betapa berkuasanya dia atas diriku. Maya, wanita yang selama ini menjadi parasit dalam rumah tanggaku, melangkah maju dengan gerakan yang sangat halus sehingga orang dari jauh tidak akan menyadarinya. Dia menginjak punggung tanganku yang sedang memunguti kaca dengan tumit sepatu stiletto Naya yang tajam. Rasa sakit yang luar biasa menusuk hingga ke tulang, tapi aku tidak berteriak. Aku hanya memejamkan mata rapat-rapat. Kasihan sekali kamu, Arini, bisik Maya. Suaranya begitu rendah dan penuh racun. Kamu pikir dengan mengabdi seperti anjing, Randy akan tetap mencintaimu? Lihat sekelilingmu. Ini bukan duniamu. Kamu itu cuma parasit. Debu yang tidak sengaja menempel di sepatu mahalnya. Randy butuh wanita berkelas sepertiku untuk memimpin hotel ini nanti, bukan babu sepertimu. Aku mendongak perlahan. Rambutku yang tadinya dicepol rapi kini sudah berantakan. Beberapa helai menempel di pipiku yang basah. Namun, saat mataku bertemu dengan mata Maya, senyum tipis mulai terukir di bibirku yang pecah. Itu bukan senyum keputusasaan, melainkan senyum mengerikan dari seseorang yang baru saja kehilangan beban terberat dalam hidupnya. Kenapa kamu tersenyum? Hah? Cesahi. Maya menarik kakinya dengan kasar, tampak bingung dan sedikit gentar.
Melihat ketenanganku yang tiba-tiba, aku berdiri perlahan. Aku mengabaikan rasa perih di tanganku dan rasa panas di pipiku bekas tamparan Randy. Aku berdiri tegak, merapikan apron putihku yang kini bernoda darah dan wine. Untuk sesaat, auraku berubah. Aku tidak lagi tampak seperti wanita pesakitan. Ada kewibawaan yang mulai terpancar. Sesuatu yang selama 3 tahun ini sengaja kupadamkan demi menyenangkan ego seorang pria kecil bernama Randy. Selesai, ucapku singkat. Suaranya tidak lagi bergetar. Randy Mendenges, bagus. Sekarang pergi dari sini. Masuk ke dapur dan jangan berani menampakkan mukamu lagi sampai acara ini selesai. Setelah ini, aku akan mengurus surat cerai kita. Aku sudah muak melihat wajah kampunganmu. Aku menatap Randy untuk terakhir kalinya sebagai istrinya. Terima kasih, Randy. Terima kasih karena sudah menunjukkan siapa kamu sebenarnya malam ini. Kamu benar, acara ini memang sangat penting. Dan kamu akan segera tahu seberapa pentingnya. Aku berbalik dan berjalan pergi. Aku tidak berlari, aku melangkah dengan tenang. Melewati barisan tamu yang membelah jalan untukku, aku bisa merasakan tatapan Pak Anwar dari kejauhan. Tatapan yang penuh dengan kekhawatiran, namun juga kesiapan. Aku berjalan terus, melewati pintu dapur, melewati lorong staf yang rimang-rimang, hingga sampai di sebuah pintu kayu jati besar yang bertuliskan Private Access Management Only. Di depan pintu itu, aku berhenti sejenak. Aku melepas apron kotor itu dan melemparkannya ke tempat sampah dengan gerakan penuh kejijikan. Air mataku yang tadi mengalir, kini sudah mengering, meninggalkan jejak garam yang justru membuat tekadku semakin mengeras. Aku tidak lagi merasa sedih. Rasa sakit di tanganku justru menjadi pengingat bahwa setiap tetes darah yang keluar malam ini akan dibayar dengan kehancuran Randy yang total. Aku mengeluarkan sebuah kartu akses berwarna emas dari balik kantong rahasia pakaianku kartu yang tidak pernah kugunakan selama 3 tahun ini. Dengan tangan yang masih gemetar karena sisa adrenalin, aku menempelkan kartu itu ke sensor. Pip, pintu terbuka. Aku melangkah masuk ke dalam ruang kantor pribadi ayah yang luas dan sunyi. Disinilah, di ruangan yang menghadap langsung ke kerlap-kerlip lampu kota Jakarta, aku akan melepas topeng Arini Sang Babu dan kembali menjadi Arini, Putri Bramantio. Randy mengira dia sedang mengusirku dari pestanya. Padahal dia baru saja memberiku izin untuk mengusirnya dari hidupku dan dari seluruh dunia bisnis yang selama ini dia banggakan. Pak Anwar, ucapku melalui interkom yang ada di meja besar itu. Ya, Nona muda, saya sudah menunggu instruksi Anda. Jawab suara di seberang dengan nada siap tempur. Siapkan gaun merah itu dan beritahu tim keamanan. Tidak ada satu orang pun yang boleh keluar dari aula utama sebelum saya kembali ke sana. Di dalam ruang kantor pribadi ayah yang kedap suara, keheningan menyambutku seperti pelukan seorang kawan lama. Bau kayu, cendana, dan aroma kertas mahal yang khas segera menenangkan syarafku yang tegang. Aku berjalan menuju cermin besar yang menutupi salah satu sisi dinding. Di sana, aku melihat bayangan seorang wanita yang hancur, pipi kiri yang membiru, bibir pecah, dan tangan yang dibalut sapu tangan penuh noda darah. Seragam pelayan itu kini tampak seperti lelucon yang buruk. Cukup, Arini. Waktunya pulang. Bisikku pada bayangan itu. Pintu rahasia di samping lemari buku terbuka. Pak Anwar masuk bersama 2 orang penata rias. Kepercayaan keluarga kami yang sudah disumpah untuk menjaga rahasia. Mereka tidak bertanya apa-apa saat melihat kondisiku. Meskipun mata mereka memancarkan kemarahan yang luar biasa melihat putri majikan mereka diperlakukan bak sampah. Lakukan tugas kalian. Buat aku tidak dikenali oleh pria yang mengaku suamiku itu, tapi buat seluruh dunia tahu siapa pemilik gedung ini. Perintahku tegas. Aku masuk ke dalam kamar mandi mewah
Di dalam kantor tersebut, aku mengguyur tubuhku dengan air hangat, membiarkan sisa-sisa wine dan debu dari lantai aula luruh ke lubang pembuangan. Saat air menyentuh luka di tanganku, rasa perihnya tidak lagi membuatku meringis. Rasa perih itu kini menjadi bahan bakar kemarahanku. Aku keluar dengan jubah mandi sutra, dan tim penata rias segera bekerja dengan kecepatan luar biasa. Mereka menutupi memar di pipiku dengan riasan tingkat tinggi hingga wajahku tampak porselen sempurna. Mataku yang tadi sembab kini dipertegas dengan garis eyeliner tajam, memberikan kesan dingin dan tak tersentuh. Rambutku yang kusam dicuci, dikeringkan, dan ditata menjadi gelombang anggun yang jatuh di bahu dengan sempurna. Lalu Pak Anwar membawakan sebuah kotak besar berbahan bludru. Di dalamnya terletak sebuah gaun haute couture berwarna merah darah. Warna yang melambangkan keberanian sekaligus peringatan bahaya. Gaun itu memiliki potongan punggung terbuka yang elegan, memperlihatkan ketegaran postur tubuhku. Saat aku mengenakannya, rasanya seperti mengenakan baju zirah. Terakhir, Pak Anwar mengeluarkan set perhiasan berlian Red Scarlet. Kalung berlian dengan mata rubi besar itu melingkar di leherku, berkilau sangat kontras dengan kulitku. Anting dan gelang senada melengkapi penampilanku. Harganya cukup untuk membeli 10 perusahaan kecil seperti yang sedang dikelola Randy saat ini. Aku berdiri kembali di depan cermin. Wanita di dalam pantulan itu bukan lagi Arini yang malang. Dia adalah Arini Putri Bramantio. Mataku memancarkan otoritas yang selama ini aku sembunyikan demi ego seorang pria pengecut. Pak Anwar, bagaimana situasi di bawah? Tanyaku sambil mengenakan sepatu hak tinggi berwarna senada yang membuat tinggi badanku terasa mengintimidasi. Randy Aditya sedang berada di tengah panggung, Nona. Dia baru saja menerima plakat penghargaan simbolis dan sedang memberikan pidato penutup. Dia tampak sangat percaya diri. Dan wanita bernama Maya itu, dia terus berdiri di sampingnya Siuliola. Dia adalah nyonya besar di sini, lapor Pak Anwar dengan nada muak. Aku tersenyum dingin, senyum yang akan membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Bagus, biarkan dia menikmati detik-detik terakhir kejayaannya. Apakah mikrofonnya sudah terhubung dengan sistem kontrol kita? Sudah, Nona. Sesuai perintah Anda, kami akan mematikan suaranya tepat saat Anda melangkah ke balkon. Seluruh lampu aula juga akan kami kendalikan dari sini. Aku mengambil napas dalam-dalam, merasakan kekuatan kembali mengalir ke setiap ujung jariku. Matikan semua akses keluar. Jangan biarkan ada satupun tamu yang pergi, terutama rekan bisnis Randy. Aku ingin mereka semua menjadi saksi bagaimana sebuah istana pasir runtuh hanya dengan satu tiupan. Aku melangkah keluar dari kantor, menuju balkon internal yang menghadap langsung ke aula utama. Balkon ini terletak tinggi di atas panggung, tempat yang biasanya digunakan ayah untuk memantau acara tanpa harus turun ke kerumunan. Dari sini, aku bisa melihat Randy di bawah sana. Dia sedang tertawa, mengangkat gelas sampahnya tinggi-tinggi, sementara tangannya yang tadi menamparku kini merangkul pinggang Maya dengan mesra. Dia terlihat begitu kecil dari sini, begitu tidak berarti. Aku tidak menyangka bahwa selama 3 tahun aku memberikan hidupku pada pria serendah itu. Randy, bisikku pelan, pesta yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku memberi kode pada Pak Anwar. Seketika, seluruh lampu di aula utama padam. Kegelapan total menyergap. Suara musik berhenti mendadak, digantikan oleh gumaman bingung dan kepanikan kecil dari ratusan tamu. Di tengah kegelapan itu, hanya ada satu cahaya yang menyala, sebuah lampu sorot tunggal yang mengarah tepat ke arahku di balkon atas. Inilah saatnya, saat dunia melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali. Kegelapan yang menyergap aula utama Grand Wijaya Hotel terasa begitu pekat dan menekan. Suara riuh rendah para tamu yang tadinya penuh tawa, kini berubah menjadi gumaman panik. Di atas panggung,
Aku bisa melihat bayangan Randy yang bergerak gelisah. Dia mencoba berteriak memanggil staf teknis, tapi suaranya yang biasanya lantang, kini terdengar mencicit tanpa bantuan pengeras suara yang sudah dimatikan oleh Pak Anwar. Ada apa ini? Mana bagian teknis? Kenapa lampunya mati? Teriak Randy dalam kegelapan. Aku bisa mendengar suara Maya yang merengek ketakutan di sampingnya. Memegangi jas Randy, seolah pria itu bisa melindunginya dari kegelapan yang dia ciptakan sendiri. Tiba-tiba, zap, sebuah lampu sorot spotlight tunggal yang sangat terang menyala, membelah kegelapan aula. Namun, lampu itu tidak mengarah ke panggung tempat Randy berdiri. Lampu itu mengarah tinggi ke atas, ke balkon marmer yang menjorok di lantai 2. Di sana, aku berdiri. Aku bisa mendengar suara napas yang tertahan secara serentak dari ratusan orang di bawah sana. Cahaya lampu sorot memantul di atas ribuan kristal gaun merahku, membuatnya tampak siliola aku sedang diselimuti api yang berkilauan. Berlian di leherku memancarkan kilau yang begitu menyilaukan, menegaskan status yang selama ini aku sembunyikan. Aku berdiri tegak, daguku terangkat, menatap lurus ke bawah, dengan tatapan dingin yang mematikan. Siapa itu? Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa wanita cantik itu? Randy mendongak. Di bawah sorotan lampu yang mengenainya secara tidak langsung, wajahnya yang tadinya merah karena amarah, kini berubah pucat. Dia menyipitkan mata, mencoba mengenali sosok yang berdiri di atas sana. Dia mengenali garis wajah itu, dia mengenali sorot mata itu, tapi otaknya menolak untuk percaya. Bagaimana mungkin babu yang baru saja dia tampar dan dia usir bisa berubah menjadi dewi yang begitu berwibawa hari ini? Suara Randy terdengar bergetar melalui keheningan aula. Apa yang kamu lakukan di sana? Turun sekarang juga. Jangan buat lelucon konyol di acara ini. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan senyum tipis yang meremehkan. Aku mulai melangkah. Berjalan perlahan, menuruni tangga melingkar yang menghubungkan balkon dengan aula utama. Setiap langkah sepatu hak tinggiku yang mengetuk lantai marmer menghasilkan suara tuk yang bergema sangat jelas, seolah-olah itu adalah detak jam yang menghitung mundur sisa-sisa kejayaan Randy. Lampu-lampu dinding hotel mulai menyala satu persatu secara dramatis, mengikuti setiap langkahku turun. Saat aku mencapai lantai dasar, kerumunan tamu VIP para pengusaha, pejabat, dan sosialita yang tadi melihatku berlutut membersihkan wine secara otomatis membelah, memberikan jalan seluas 3 meter untukku lewat. Mereka menatapku dengan wajah tak percaya. Beberapa dari mereka bahkan menundukkan kepala saat aku melintas, merasakan aura otoritas yang sangat kuat. Pak Anwar dan 10 orang petugas keamanan berseragam lengkap segera berbaris di belakangku, mengikuti langkahku seperti barisan prajurit yang mengawal ratunya kembali ke singgasana. Aku berjalan lurus menuju panggung. Randy masih berdiri di sana, kakinya tampak gemetar. Maya, yang tadinya begitu sombong, kini bersembunyi di balik punggung Randy. Wajahnya penuh ketakutan. Saat aku sampai tepat di depan panggung, aku berhenti. Aku mendongak, menatap Randy yang kini posisinya lebih tinggi dariku secara fisik, namun secara mental, dia sudah berada di kakiku. Mas Randy? Ucapku. Suaraku kini bergema di seluruh aula karena Pak Anwar telah menyalakan mikrofon nirkabel yang tersembunyi di balik perhiasanku. Suaraku tenang, anggun, namun mengandung ketajaman silet. Kamu bilang aku merusak acaramu? Kamu salah. Aku justru datang untuk mengakhiri drama membosankan yang kamu buat. Arini, kamu gila. Dari mana kamu dapat gaun itu? Kamu mencurinya? Teriak Randy, mencoba mengembalikan keberaniannya yang sudah runtuh. Keamanan! Kenapa kalian diam saja? Seret wanita gila ini keluar. Namun, tidak ada satupun petugas keamanan yang bergerak ke arahku. Sebaliknya, mereka semua berdiri tegak
dan memberikan hormat padaku. Maaf Tuan Randy. Suara Pak Anwar menggelegar melalui pengeras suara utama. Anda tidak punya otoritas untuk memerintah di sini. Karena malam ini, pemilik sah dari Grand Wijaya Hotel telah kembali untuk mengambil apa yang menjadi miliknya. Randy terenganga. Maya melepaskan pegangannya dari jas Randy. Matanya membelalak menatapku dengan horor. Seluruh aula meledak dalam kegaduhan. Mereka semua menyadari satu hal. Mereka tidak sedang menyaksikan skandal pelayan, mereka sedang menyaksikan kembalinya sang pewaris tunggal yang sedang murka. Aku melangkah naik ke atas panggung, langkah demi langkah, hingga aku berdiri tepat di hadapan Randy. Aroma parfum mahalku kini mengintimidasi aroma ketakutannya. Pesta ini selesai, Randy, dan hidupmu yang penuh kepalsuan ini pun selesai. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti aula setelah pengumuman Pak Anwar yang menggelegar. Ratusan tamu undangan seolah menahan napas serentak. Tatapan mereka yang tadinya penuh penghinaan saat aku menjadi babu, kini berubah menjadi tatapan ngeri, sekaligus kagum. Randy masih berdiri mematung di tengah panggung, wajahnya berubah dari pucat pasi menjadi abu-abu. Tangannya yang memegang piala penghargaan gemetar begitu hebat, hingga piala itu mengeluarkan bunyi berdenting kecil. Apa maksud semua ini, Anwar? Suara Randy terdengar serak. Hampir seperti bisikan putus asa, dia menoleh ke arah manajer hotel itu dengan tatapan memohon. Kamu pasti bercanda kan? Arini ini, dia hanya anak yatim piatu dari desa. Dia tidak punya apa-apa. Aku yang memberinya makan selama ini. Aku melangkah maju, memperpendek jarak di antara kami, hingga aku bisa melihat keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Aku mengambil mikrofon dari stand yang ada di depan Randy dengan gerakan yang sangat tenang namun penuh otoritas. Anak yatim piatu dari desa? Aku tertawa kecil. Suara tawaku terdengar merdu namun dingin melalui sistem suara aula. Itu adalah cerita yang ingin kamu percayai, Randy. Karena dengan percaya aku tidak punya siapa-siapa, kamu merasa bebas untuk menginjak-injakku tanpa rasa takut akan balasan. Kamu butuh merasa superior untuk menutupi rasa minder yang kamu bawa sejak lahir. Aku berbalik menghadap para tamu. Suaraku berganti menjadi nada formal yang biasa digunakan ayah saat menyambut relasi bisnis. Hadirin sekalian, saya memohon maaf atas ketidaknyamanan malam ini. Nama saya adalah Arini Putri Bramantio, putri tunggal dari Bapak Bramantio, pendiri dan pemilik tunggal Grand Wijaya Group selama 3 tahun terakhir. Saya memilih untuk hidup dalam kesederhanaan untuk menguji sebuah nilai yang disebut dengan kesetiaan. Aku kembali menatap Randy, yang kini tampak seolah kakinya akan runtuh. Dan sayangnya, suamiku sendiri gagal dalam ujian itu dengan cara yang paling menjijikkan. Tiba-tiba, Maya, yang sejak tadi bersembunyi di belakang, mencoba meraih mikrofon lain. Wajahnya merah padam antara malu dan marah. Ini pasti palsu. Arini, kamu pasti menyewa semua orang ini. Kamu pasti mencuri uang Randy untuk menyuap manajer hotel ini. Tidak mungkin orang sepertimu punya hotel ini, teriaknya histeris. Mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dunianya tidak sedang hancur. Aku hanya meliriknya dengan sudut mata. Maya, kamu adalah contoh nyata bahwa kecantikan tanpa martabat hanyalah sampah yang dibalut sutra. Kamu bangga dengan gaun itu? Kamu bangga dengan tas yang kamu bawa? Cek nomor seri pada tagihannya. Semua itu dibayar menggunakan kartu kredit tambahan milik suamiku yang sumber dananya berasal dari dividen bulanan keluargaku yang dialirkan ke rekeningnya. Mendengar itu, Maya terdiam seketika. Para tamu mulai berbisik-bisik pedas. Jadi selama ini dia cuma parasit. Kasian sekali. Dia pikir dia jadi ratu. Ternyata cuma pemakai uang istri sahnya. Randy mencoba meraih tanganku.
sebuah gerakan yang dulu selalu aku sambut dengan hangat. Tapi kini, aku menepisnya seolah dia adalah kotoran yang menempel di lenganku. Arini, sayang, dengarkan aku dulu. Ini semua hanya salah paham. Aku melakukan ini semua untuk masa depan kita. Aku hanya ingin terlihat sukses di depan kolega agar aku bisa membahagiakanmu. Suaranya mulai meratap. Air mata buaya mulai tampak di sudut matanya. Membahagiakanku dengan menyuruhku berlutut membersihkan wine? Tanyaku dengan nada datar. Membahagiakanku dengan menamparku di depan umum? Randy, kamu tidak sedang membahagiakanku? Kamu sedang memuaskan dahagamu akan kekuasaan yang tidak pernah kamu miliki. Pak Anwar kemudian maju, membawa sebuah tablet digital dan menghubungkannya ke layar proyektor raksasa di belakang panggung. Layar yang tadinya menampilkan logo perusahaan Randy, kini berubah menjadi dokumen-dokumen legal. Tuan Randy Aditya, Pak Anwar bicara dengan nada profesional yang kejam. Sesuai perintah dari pemilik perusahaan, per detik ini seluruh kerjasama antara Grand Wijaya Group dan perusahaan Anda dibatalkan secara sepihak. Dan karena perusahaan Anda didirikan dengan dana talangan yang dijamin oleh aset Nona Arini, maka kami juga telah membekukan seluruh aset operasional Anda untuk audit investigasi korupsi. Wajah Randy kini benar-benar hancur. Dia melihat ke arah layar, melihat angka-angka dan dokumen hukum yang menyatakan bahwa dia tidak lagi memiliki apa-apa. Seluruh kebanggaannya, tender yang dia banggakan, semuanya lenyap dalam hitungan menit. Ini rumahku, Randy. Ini istanaku. Ucapku sambil mendekatkan wajah ke telinganya, berbisik dengan nada yang paling tajam. Dan malam ini, aku baru saja membuang sampahnya keluar. Aku memberikan isyarat kepada tim keamanan. Mereka mulai melangkah naik ke panggung. Puncak konflik ini baru saja mencapai titik didihnya. Dan Randy Aditya baru saja menyadari bahwa wanita yang dia panggil Babu adalah hakim yang akan mengirimnya ke liang lahat kemiskinan. Suasana aula yang tadinya bising oleh bisik-bisik, kini berubah menjadi sunyi yang mencekam. Semua mata tertuju pada layar proyektor raksasa yang menampilkan rincian aliran dana. Randy berdiri mematung, matanya bergerak liar menatap angka-angka yang memerah di layar angka, yang membuktikan bahwa dia telah menggelapkan dana perusahaan yang selama ini ia klaim sebagai hasil keringatnya sendiri. Aku melangkah ke tengah panggung. Tanganku yang terbalut perban tipis akibat luka kaca tadi, kini memegang sebuah map kulit berwarna hitam elegan. Map itu bukan sekadar tumpukan kertas, itu adalah surat kematian bagi karier dan harga diri. Randy Aditya. Randy? Panggilku, suaraku bergema tenang namun penuh tekanan. Kamu selalu membanggakan tender besar yang kamu menangkan pagi ini. Kamu bilang pada semua orang bahwa itu adalah bukti kejeniusanmu dalam berbisnis. Benar begitu? Randy tidak menjawab. Dia hanya menelan ludah. Jakunnya naik turun dengan cepat. Keringat bercucuran dari dahi hingga membasahi kerah jas mahalnya, tender itu. Aku yang menandatanganinya, lanjutku sambil membuka map tersebut. Aku menandatanganinya sebagai komisaris utama pemegang hak veto. Dan aku menandatanganinya dengan satu syarat khusus kepada Dewan Direksi. Tender itu hanya akan sah jika kamu tetap menjadi suamiku yang setia. Namun, karena malam ini kamu baru saja memamerkan mitra hidup barumu di depan publik, maka secara otomatis, kontrak itu batal demi hukum. Aku menarik selembar kertas dari map dan melemparkannya ke arah dada Randy. Kertas itu meluncur di udara, sebelum akhirnya jatuh tepat di bawah sepatunya posisi. Yang sama saat dia melempar seragam pelayan padaku tadi pagi. Itu adalah surat pembatalan tender. Dan ini, aku mengeluarkan satu bundel dokumen lagi, adalah gugatan cerai sekaligus laporan kepolisian
atas dugaan penggelapan aset perusahaan keluarga Wijaya. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu diam-diam mengalihkan dana operasional ke rekening pribadi Maya? Mendengar namanya disebut dalam konteks kriminal, Maya menjerit histeris. Bohong. Itu fitnah, Mas Randy bilang. Itu uang bonusnya. Dia mencoba mendekatiku dengan tangan mencakar. Tapi dua petugas keamanan dengan sigap mencekal lengannya, menahannya hingga dia berlutut di lantai. Bonus? Aku menatap Maya dengan tatapan kosong. Tidak ada bonus bagi pengkhianat. Semua perhiasan yang kamu pakai, apartemen yang kamu tempati, bahkan mobil yang kamu kendarai untuk datang ke sini, semuanya terdaftar atas nama yayasan ayahku. Dan besok pagi, tim penyita akan datang untuk mengambil semuanya. Kamu akan keluar dari apartemen itu hanya dengan pakaian yang melekat di badanmu. Randy tiba-tiba jatuh terduduk di atas panggung. Keangkuhannya yang setinggi langit runtuh seketika. Dia mencoba merangkak mendekatiku, mencoba meraih ujung gaun merahku dengan tangan yang gemetar. Arini, tolong, jangan lakukan ini. Aku hilaf. Aku dijebak oleh Maya. Dia yang menggoda aku. Dia yang memintaku melakukan semua itu. Randy mulai meracau, membuang selingkuhannya sendiri ke bawah bus demi menyelamatkan dirinya sendiri. Aku mencintaimu, Arini. Ingat janji suci kita. Aku suamimu. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya, seolah dia adalah wabah yang menular. Kamu bukan suamiku, Randy. Kamu hanyalah sebuah kesalahan yang baru saja aku perbaiki. Janji suci itu sudah kamu injak saat kamu membiarkan selingkuhanmu menginjak tanganku di lantai tadi. Aku menoleh ke arah Pak Anwar. Pak Anwar, tolong bacakan poin terakhir dari audit internal. Pak Anwar maju dengan kacamata bertengger di hidungnya. Suaranya terdengar seperti hakim yang membacakan vonis. Berdasarkan bukti transaksi, saudara Randy Aditya ditemukan telah merugikan perusahaan sebesar 12 miliar rupiah melalui vendor-vendor fiktif. Seluruh aset pribadi saudara Randy, termasuk rumah yang saat ini ditinggali, telah dijadikan jaminan utang perusahaan. Dengan pembatalan tender ini, maka saudara Randy dinyatakan pilot secara pribadi dan korporasi. Seluruh tamu undangan menarik napas serentak. Pilot. Kata itu adalah kiamat bagi siapapun yang berada di ruangan ini. Randy kini bukan hanya kehilangan istri dan kekayaannya, tapi dia juga memiliki hutang yang tidak akan sanggup dia bayar dalam 7 turunan. Aku menunduk, menatap wajah Randy yang kini basah oleh air mata dan ingus. Tidak ada lagi sisa-sisa pria tampan yang dulu aku puja. Yang ada hanyalah seorang pecundang yang hancur karena keserakahannya sendiri. Kamu ingin aku jadi babu kan? Bisikku tanpa mikrofon, hanya agar dia yang mendengar. Sekarang, kamu bahkan tidak punya cukup uang untuk membayar seorang babu. Selamat menikmati kemiskinanmu, Randy. Aku berbalik, meninggalkan dia yang mirongrong di tengah panggung yang kini terasa seperti panggung eksekusi baginya. Aku berjalan menjauh dengan kepala tegak, sementara di belakangku, para kolega bisnisnya mulai berteriak menkati maki dia karena merasa tertipu. Kekuasaan telah berpindah tangan, dan keadilan baru saja memberikan tamparan balasannya. Randy masih bersimpuh di lantai panggung, tangannya menutupi wajah saat suara riuh caci maki dari para kolega bisnisnya mulai memenuhi aula. Dia yang tadinya adalah bintang malam ini, kini berubah menjadi tontonan yang menjijikkan. Namun, aku belum selesai. Bagiku, kehancuran finansial barulah permulaan. Aku ingin dia merasakan rasa malu yang sama bahkan lebih besar dari apa yang aku rasakan saat aku berlutut di bawah kakinya tadi. Aku memberi isyarat kepada tim keamanan yang berdiri tegap di sisi panggung. 4 pria berbadan besar dengan seragam hitam segera melangkah maju, mendekati Randy dan Maya yang masih meratapi nasib mereka. Keamanan, seret mereka berdua keluar. Perintahku, suaranya dingin dan datar namun menggema di seluruh sudut ruangan.
Gunakan pintu belakang. Pintu yang sama yang dia paksa aku lewati sore tadi. Karena tempat mereka bukan di aula ini, melainkan di antara tumpukan sampah di gang belakang. Maya menjerit histeris saat seorang petugas memegang lengannya dengan kokoh. "Lepaskan aku, dasar pelayan kasar. Kamu tahu siapa aku?" teriaknya, mencoba meronta dengan sisa-sisa kesombongan yang sudah kadaluarsa. Aku menatap Maya dengan tatapan yang sangat tajam hingga dia terdiam seketika. "Kamu bertanya, siapa kamu? Baiklah. Aku beritahu, kamu adalah wanita yang dilarang menginjakkan kaki di seluruh properti Wijaya Group di seluruh dunia. Wajahmu akan dipampang di setiap pos keamanan hotel, mall, dan apartemen milik keluargaku. Jika kamu mencoba masuk, kamu akan langsung berhadapan dengan hukum atas tuduhan pelanggaran wilayah pribadi." Maya pucat pasi. Seluruh hidup sosialnya yang selama ini dia bangun di atas kemewahan palsu, kini musnah. Tanpa akses ke tempot-tempot mewah ini, dia bukan siopo-siopa di mata dunianya. Sementara itu, Randy mencoba menolak saat petugas menarik jas mahalnya. "Arini, tolong, kita bisa bicara baik-baik. Aku masih suamimu secara sah," teriaknya. Suaranya parau karena tangis dan kepanikan. Aku melangkah mendekatinya untuk terakhir kalinya. Aku menarik kartu akses kamar hotel dan kunci mobil yang tadi dia pamerkan di saku jasnya. "Mulai detik ini, tidak ada lagi kita. Kamu datang ke tempat ini dengan kesombongan, maka kamu akan keluar dengan kehampaan. Jas yang kamu pakai itu juga dibeli dengan uangku. Tapi aku tidak sudi mengambilnya kembali dari orang sepertimu. Pakai saja, anggap itu sebagai sedekah terakhirku untuk pemakaman martabatmu." Seret mereka. Perintahku lagi. Petugas keamanan menarik Randy dan Maya dengan kasar. Randy berontak, kakinya terserait-serai di lantai marmer, menciptakan pemandangan yang sangat kontras dengan pembawaannya yang elegan beberapa jam lalu. Para tamu undangan yang tadinya memuja Randy, kini memberikan jalan sambil melemparkan pandangan jijik. Beberapa orang bahkan sengaja menuangkan sisa minuman mereka ke lantai saat Randy lewat, sebuah balasan puitis atas apa yang dia lakukan padaku. Saat mereka mencapai pintu keluar, aku kembali berbicara ke arah mikrofon. Dan untuk hadirin sekalian, aku mengalihkan pandangan ke seluruh ruangan dengan senyum anggun yang penuh wibawa. "Saya mohon maaf karena acara malam ini sedikit terganggu oleh hama yang tidak diundang. Namun, sebagai gantinya, saya umumkan bahwa seluruh biaya acara malam ini ditanggung sepenuhnya oleh manajemen hotel sebagai tanda syukur atas kembalinya manajemen yang jujur." Tepuk tangan bergemuruh di seluruh aula. Bukan lagi tepuk tangan formalitas, melainkan tepuk tangan penghormatan kepada sang pemilik yang sebenarnya. Aku melihat para pengusaha besar yang tadinya bekerja sama dengan Randy, kini berbondong-bondong mendekat, mencoba memberikan kartu nama dan ucapan selamat, berharap bisa mendapatkan sisa kontrak yang kini sepenuhnya ada di tanganku. Namun, aku tidak menghiraukan mereka sekarang. Aku menoleh ke arah Pak Anwar. "Pak Anwar, pastikan semua barang-barang mereka di apartemen dikemas dalam kantong plastik sampah dan diletakkan di pinggir jalan raya. Jangan biarkan mereka membawa satu pun barang bermerek yang dibeli dengan uang perusahaan." "Baik, Nona muda. Semuanya sudah dalam proses," jawab Pak Anwar dengan senyum puas. Aku berdiri di pinggir panggung, menatap pintu belakang yang tertutup rapat setelah bayangan Randy dan Maya menghilang di baliknya. Aku menarik napas panjang. Udara di aula ini terasa jauh lebih bersih sekarang. Rasa panas di pipiku dan luka di tanganku masih terasa. Tapi rasa puas di dalam dadaku jauh lebih besar. Aku bukan lagi istri yang disiksa. Aku adalah Arini Putri Bramantio, dan aku baru saja membersihkan sampah dari istanaku sendiri. Malam semakin larut,
Namun udara di luar Grand Wijaya Hotel terasa menusuk hingga ke tulang. Di sebuah gang gelap tak jauh dari pintu keluar staf, dua sosok manusia terduduk lemas di antara tumpukan kantong sampah hitam. Randy Aditya, pria yang beberapa jam lalu merasa sebagai Raja Jakarta, kini terlihat seperti gelandangan kelas atas. Jas mahalnya sudah koyak di bagian bahu karena sempat meronta saat diseret, dan wajahnya yang tampan kini sembab oleh air mata dan debu jalanan. Di sampingnya, Maya meratapi nasibnya dengan suara melengking. Dia tidak lagi terlihat seperti sosialita kelas atas. Gaun sutranya yang terkena wine kini sudah mengering dan kaku. Rambutnya acak-acakan dan salah satu hak sepatunya patah. Di depan mereka, dua kantong plastik besar berisi pakaian-pakaian lama mereka dilemparkan begitu saja dari mobil logistik hotel. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Maya berteriak sambil membongkar kantong plastik itu. Di mana tas Hermesku? Di mana jam tangan berlianku? Kenapa isinya cuma baju-baju murah ini? Diamlah Maya, diam! Bentak Randy. Suaranya parau. Dia menatap ke arah lobi hotel yang masih bersinar terang di kejauhan. Semua itu milik Arini. Semua itu milik perusahaan. Kita benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Randy mencoba merogoh saku celananya, berharap masih ada dompet atau kartu kredit yang tersisa. Namun, dia hanya menemukan kartu nama yang sudah lecek dan selembar uang Rp10.000. Ponselnya sudah diblokir secara jarak jauh oleh tim IT hotel karena merupakan aset perusahaan. Dia kini terputus dari dunia luar, tanpa uang, tanpa kendaraan, dan tanpa nama baik. Saat itu, sebuah mobil sedan hitam mewah melintas perlahan di depan gang. Kaca jendela belakang turun perlahan, memperlihatkan sosok Arini yang sedang duduk dengan anggun sambil menatap layar tabletnya. Dia bahkan tidak menoleh ke arah mereka. Baginya, Randy dan Maya sudah menjadi bagian dari masa lalu yang kotor yang sudah dia buang ke tempat pembuangan akhir. Mobil itu terus melaju, meninggalkan kepulan asap yang mengenai wajah Randy. Arini, tunggu. Randy mencoba mengejar, tapi kakinya lemas. Dan dia jatuh tersungkur di atas aspal yang basah. Dia melihat ke langit, menyadari betapa bodohnya dia. Selama 3 tahun, dia memegang permata paling berharga di tangannya. Namun dia justru memilih untuk mengejar kerikil yang berkilau karena pantulan lampu jalan. Sementara itu, di dalam gedung Grand Wijaya Group, suasana berubah 180 derajat. Arini tidak langsung pulang untuk beristirahat. Dia melangkah masuk ke ruang rapat utama di lantai paling atas. Di sana, Dewan Direksi yang biasanya hanya tunduk pada ayahnya, kini berdiri serentak memberikan penghormatan. Nona Arini, kami sudah menyiapkan laporan audit lengkap, ucap salah satu direktur senior dengan nada yang sangat sopan, seolah-olah dia sedang bicara dengan mendiang Tuan Bramantio sendiri. Kami mohon maaf karena sempat tertipu oleh manipulasi saudara Randy. Kami tidak menyangka dia berani menggunakan nama keluarga Wijaya untuk kepentingan pribadinya. Arini duduk di kursi utama, kursi yang selama ini dibiarkan kosong sebagai tanda hormat untuk ayahnya yang sedang menjalani perawatan medis di luar negeri. Dia meletakkan pergelangan tangannya yang diperban di atas meja kaca yang dingin. Kesalahan kalian adalah kalian melihat penampilan, bukan substansi. Kalian membiarkan seorang pria tanpa latar belakang yang jelas mengendalikan aset strategis hanya karena dia memegang surat kuasa yang dia dapatkan dengan cara menipu istrinya. Suaranya tenang, namun setiap kata yang keluar memiliki beban yang sanggup membuat orang-orang di ruangan itu berkeringat dingin. Mulai besok, saya akan merombak seluruh struktur manajemen. Tidak ada lagi celah untuk parasit seperti Randy Aditya, dan untuk tender yang tadi sempat dibatalkan,
kita akan membukanya kembali untuk mitra yang benar-benar memiliki integritas. Pastikan Randy masuk ke dalam daftar hitam permanen di seluruh asosiasi bisnis di negara ini. Arini menatap keluar jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Di bawah sana, di suatu tempat di kegelapan, Randy mungkin sedang kedinginan. Namun, Arini tidak lagi merasa iba. Dia sadar bahwa istana yang dibangun Randy hanyalah istana pasir. Begitu ombak kebenaran datang, istana itu tidak hanya hancur, tapi juga tersapu bersih tanpa sisa. Malam itu, Arini pulang ke rumah masa kecilnya. Rumah mewah yang selama 3 tahun ini dia tinggalkan demi tinggal di apartemen kecil bersama Randy. Saat dia melangkah masuk ke kamarnya yang luas, dia menatap foto pernikahannya yang ada di dalam tas kecilnya. Dengan gerakan pelan namun pasti, dia merobek foto itu menjadi kepingan kecil dan membuangnya ke perapian yang menyala. Bersamaan dengan api yang melalap kertas itu, Arini merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Dia bukan lagi pelayan bagi ego pria lain. Dia adalah nahoda bagi hidupnya sendiri. 1 bulan telah berlalu sejak malam yang mengguncang aula Grand Wijaya Hotel. Pagi ini, aku berdiri di balkon lantai teratas gedung Pusat Wijaya Group. Angin pagi yang segar menyapu wajahku, membawa aroma embun dan kopi yang baru saja diseduh. Aku menyesap cangkir porselen di tanganku. Merasakan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuh. Tidak ada lagi daster batik kusam, tidak ada lagi aroma sabun cuci yang menusuk, dan yang terpenting, tidak ada lagi suara bentakan yang membuat jantungku mencelos setiap pagi. Aku menatap tanganku. Luka irisan kaca itu kini sudah menutup, meninggalkan bekas luka tipis yang nyaris tak terlihat. Namun bagiku, bekas luka itu bukan lagi tanda kesakitan. Itu adalah medali keberanian. Itu adalah pengingat bahwa aku pernah hancur, namun aku memilih untuk menyusun kembali kepingan diriku menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di mejaku, tumpukan berkas laporan keuangan menunjukkan grafik yang terus meroket sejak aku mengambil alih posisi CEO. Para investor yang sempat ragu kini justru berlomba-lomba menanamkan modal karena mereka melihat ketegasan dan visi yang jauh lebih jernih. Daripada yang pernah ditunjukkan Randy, ternyata menjalankan kerajaan bisnis ini jauh lebih mudah daripada mencoba mempertahankan pernikahan yang penuh dengan duri. Nona muda, ada laporan masuk mengenai saudara Randy. Suara Pak Anwar memutus lamunanku. Beliau berdiri di ambang pintu dengan map kecil di tangannya. Aku berbalik perlahan, meletakkan cangkir kopi di meja kerja Jati yang megah. Katakan, "Pak, bagaimana kabarnya sekarang?" Tanyaku dengan nada datar, seolah sedang menanyakan laporan cuaca. Sesuai prediksi, tidak ada satupun perusahaan di kota ini yang mau menerimanya. Bahkan untuk posisi paling rendah sekalipun. Daftar hitam yang Anda buat bekerja dengan sangat efektif, Pak Anwar menjelaskan dengan sedikit senyum puas. Dia telah menjual seluruh pakaian bermerek yang tersisa untuk membayar kontrakan kumuh di pinggiran kota. Terakhir kali intelijen kami melihatnya, dia sedang bekerja sebagai kuli panggul di pasar induk untuk menyambung hidup. Aku terdiam sejenak. Randy, pria yang dulu begitu bangga dengan tangan halus dan jas mahalnya, kini harus menggunakan tenaga kasarnya hanya untuk sekadar makan. Bagaimana dengan Maya? Wanita itu langsung meninggalkannya seminggu setelah kejadian itu. Dia mencoba mencari perlindungan pada pria lain. Namun, reputasinya yang sudah hancur membuatnya dijauhi oleh kalangan sosialita. Kabarnya, dia sekarang terjerat hutang pada rentenir untuk menutupi gaya hidupnya yang masih tinggi. Tambah Pak Anwar. Aku menarik napas panjang, menghirup udara yang terasa begitu ringan.
Tidak ada dendam yang membara lagi di hatiku. Rasa amarah itu telah berubah menjadi rasa syukur yang dalam. Aku bersyukur karena pengkhianatan Randy terjadi sekarang, bukan 10 atau 20 tahun lagi. Dia telah membebaskanku dari penjara kasih sayang yang semu. Aku menghampiri meja kerjaku dan menandatangani beberapa dokumen restrukturisasi Yayasan Pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Ini adalah caraku menghargai masa-masa saat aku hidup sederhana, pedanya. Sekarang aku punya kekuatan untuk memastikan tidak ada wanita lain yang harus mengalami apa yang aku alami menjadi babu di bawah bayang-bayang pria yang tidak tahu berterima kasih. Pak Anwar, panggilku saat beliau hendak keluar. Ya, Nona, hentikan semua pengawasan terhadap Randy. Dia tidak lagi penting untuk dipantau. Dia sudah berada di tempat yang paling tepat untuknya. Di bawah, merangkak di antara debu yang dulu dia anggap remeh. Biarkan takdir yang menyelesaikan sisanya. Pak Anwar mengangguk hormat dan menutup pintu dengan pelan. Aku kembali menatap keluar jendela. Di bawah sana, Jakarta terus berdenyut dengan segala hiruk-pikuknya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa benar-benar hidup. Aku bukan lagi bayangan dari ambisi Randy. Aku adalah Arini, dan aku bebas. Kebebasan ini tidak dibeli dengan uang, melainkan dengan keberanian untuk melepaskan beban yang selama ini aku sebut sebagai cinta. Malam itu, aku tidur dengan sangat nyenyak. Tidak ada mimpi buruk tentang tumpahan wine atau tamparan di wajah. Yang ada hanyalah mimpi tentang masa depan yang cerah, tentang bagaimana aku akan meneruskan warisan ayahku dengan tangan yang kuat, namun tetap memiliki hati yang peka. Aku telah menemukan kedamaianku, dan itu adalah kemenangan yang paling mutlak. 1 tahun telah berlalu sejak malam yang mengubah seluruh garis takdirku. Kini, aku tidak lagi berdiri di balkon dengan rasa pedih atau keinginan untuk membuktikan diri. Aku berdiri di sini sebagai Arini Putri Bramantyo yang utuh. Di bawah kepemimpinanku, Grand Wijaya Group bukan hanya sekadar jaringan hotel mewah, tapi telah bertransformasi menjadi simbol integritas dan kemanusiaan. Aku mendirikan Arini Foundation, sebuah pusat pelatihan dan perlindungan bagi wanita yang mengalami kekerasan domestik dan eksploitasi ekonomi. Aku ingin memastikan bahwa setiap wanita memiliki kekuatan untuk berdiri di atas kaki sendiri, agar tidak ada lagi yang harus menelan hinaan hanya karena mereka merasa tidak punya pilihan. Pagi ini, sebuah surat kabar nasional tergeletak di atas meja kerjaku. Di halaman belakang, ada sebuah berita kecil tentang penangkapan seorang pria atas kasus pencurian di sebuah gudang distribusi. Aku melihat foto buram pria itu. Rambutnya berantakan, wajahnya kusam dan sangat kurus, mengenakan kaos kumal yang sudah berlubang di sana-sini. Itu Randy. Pria yang dulu sangat menjaga penampilannya, kini harus mendekam di balik jeruji besi karena mencoba mencuri untuk sesuap nasi. Dia telah kehilangan segalanya, karier, harta, nama baik, dan yang paling menyedihkan, dia kehilangan kemanusiaannya. Aku menutup koran itu tanpa rasa benci sedikit pun. Rasa sakit yang dulu kurasakan telah berubah menjadi kebijaksanaan. Pengkhianatan Randy adalah guru yang sangat kejam, namun dia memberikan pelajaran yang tidak akan pernah kudapatkan di sekolah bisnis manapun. Dia mengajariku bahwa kekuasaan tanpa karakter adalah kehancuran, dan cinta tanpa rasa hormat adalah penjara. Aku berjalan menuju aula utama hotel, tempat di mana setahun lalu aku berlutut di atas pecahan kaca. Aula itu kini sedang dipersiapkan untuk acara perayaan ulang tahun ayahku yang baru saja kembali dari pengobatannya di luar negeri. Ayah berjalan di sampingku, langkahnya sudah kembali tegap. Ayah bangga padamu, Arini, ucapnya sambil menggenggam tanganku. Bukan karena kamu berhasil menghancurkan pria itu,
tapi karena kamu tidak membiarkan kebencian menghancurkan hatimu. Aku tersenyum dan menyandarkan kepalaku di bahu ayah. Terima kasih, ayah. Semua ini berkat pelajaran yang ayah berikan, bahwa permata tetaplah permata. Meskipun ia sempat tertutup lumpur. Malam itu, pesta berlangsung dengan sangat berbeda. Tidak ada lagi kesombongan yang meluap-luap. Tidak ada lagi penghinaan terhadap staf. Aku memastikan setiap pelayan, setiap petugas kebersihan, dan setiap staf dapur diperlakukan sebagai bagian dari keluarga besar Wijaya. Aku bahkan menyempatkan diri untuk berbincang dengan seorang pelayan muda yang terlihat gugup. Aku memegang tangannya dan berbisik, "Tegakkan kepalamu. Kamu adalah pilar yang membuat gedung ini berdiri megah. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil. Kini, hidupku bukan lagi tentang pembalasan dendam. Dendam adalah beban yang hanya akan menghambat langkahku. Hidupku sekarang adalah tentang pembangunan, tentang memberi, dan tentang mencintai diriku sendiri dengan benar. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam tepuk tangan ribuan orang, melainkan dalam ketenangan nurani saat kita tahu kita telah melakukan hal yang benar. Aku menatap langit malam yang bertabur bintang dari taman hotel. Randy mungkin telah mencoba memadamkan cahayaku, namun dia tidak sadar bahwa aku adalah matahari di duniaku sendiri. Kegelapan yang dia berikan justru membuat cahayaku bersinar lebih terang. Akhirnya, aku bisa bernapas lega. Masa lalu telah terkubur dan masa depan terbentang luas, penuh dengan janji-janji manis yang akan kutulis dengan tanganku sendiri. Ini bukan hanya akhir dari sebuah drama, tapi awal dari sebuah legenda. Itulah akhir dari perjalanan panjang Arini. Sebuah kisah tentang ketabahan yang luar biasa dan pembalasan dendam yang dilakukan dengan cara yang paling berkelas. Dari kisah ini, kita belajar satu hal yang sangat berharga. Jangan pernah sekali-kali meremehkan seseorang hanya karena kesederhanaan mereka. Kesombongan seringkali membuat mata kita buta hingga tega mengginiak-injak hati yang paling tulus, tanpa menyadari bahwa orang yang kita hina hari ini bisa jadi adalah pemilik takdir kita di masa depan. Randy kehilangan segalanya, bukan hanya karena ia mengkhianati Arini, tapi karena ia kehilangan rasa hormat dan kemanusiaannya. Ingatlah, jabatan dan harta bisa hilang dalam sekejap, namun integritas adalah satu-satunya hal yang akan tetap melekat pada dirimu. Untuk kalian yang mungkin saat ini sedang merasa tertekan, dihina, atau dianggap remeh, belajarlah dari Arini. Tetaplah tenang, kumpulkan kekuatanmu dalam diam, dan biarkan kesuksesanmu yang berbicara dengan suara paling lantang. Terima kasih banyak telah menyimak kisah ini dari awal hingga akhir. Dukungan kalian melalui like, komen, dan subscribe adalah bahan bakar bagi kami untuk terus menyajikan narasi-narasi berkualitas yang tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan pelajaran hidup. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang terdekat agar mereka juga mendapatkan hikmahnya. Tulis di kolom komentar apa bagian yang paling membuat kalian emosi dalam cerita tadi. Saya tunggu diskusi kita di bawah. Sampai jumpa di video penuh inspirasi berikutnya. Tetaplah kuat, tetaplah berintegritas, dan sampai jumpa.